Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pagi ini kita mau membahas sistem pengisian atau pengecasan pada baterai mobil ya, yang konvensional, yang masih pakai regulator atau sistem lama ya. Itu. Nah, sini yang kita bahas adalah sistem wiring diagramnya atau skemanya. Ya. Oke, tidak usah lama-lama ya. Nah, untuk para subscriber silahkan di subscribe channel ini supaya saya itu bisa bersemangat untuk membuat channel kembali atau konten-konten yang bermanfaat yang bisa kita ambil ilmunya ya. Oke, kita langsung saja ya di sini. Nah, di sini udah saya siapkan lembar kertas ya dan pena yang nanti untuk orek-oretan atau menggambarkan skemanya ya di sini. Nah, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk pembelajarannya ya. Ya, oke, langsung saja kita gambar di sini. Ya, pertama kita harus gambar alternator atau pembangkit listriknya ya. Oke, kita gambar lilitannya ini seperti ini. Ya, terus nah lilitannya. Oke, ini simbol lilitan ya, seperti ini ya. Nah, ini simbol lilitan seperti ini. Nah, oke, saya fokuskan agak dekatkan sedikit ya. Oke, tuh simbol lilitannya kayak gitu. Ya, terus sebelahnya di sini kita gambar untuk skema silikonnya atau penyearahnya. Sini ya, kita kasih simbolnya. Silikon itu seperti ini ya, silikon atau diode ini. Nah, tapi bukan kiprok tapi dengan simbol diode ya. Oke, setelah itu kita hubungkan ini, kita sambung-sambungkan lilitannya ini. Oke, melengkung, ini tidak terjadi hubungan antara ini dengan ini, tidak nyambung artinya. Nah, ke titik tengah sini ya, terus yang sini kita tarik ke sini, kita hubungkan juga ke titik tengah yang sini, terus yang ini kita tarik juga ke sini. Nah, itu ya. Terus di sini ada outputnya, kita kasih simbol B. Nah, terus ini ada juga titiknya, simbol di sini kita tarik ke sana begini. Nah, di sini kita kasih simbol N. Udah, ini baru sebagian udah tergambar. Nah, di sini kita gambarkan untuk rotornya atau yang berputar di sini. Nah, ini simbol lilitannya. Output ini simbol F, titik ini. Nah, yang ke sini simbol E. Oke, nah ini kita sambungkan. Ini tadi B, ini positif, berarti yang ke sini adalah negatif. Yang ini titik ini. Nih, negatif ke sini. Oke, tidak nyambung, masuk ke sini. Terminalnya. Nah, ini adalah negatif, kita kasih simbol ground kayak gini. Nah, oke, sudah jadi kan untuk alternatornya atau pembangkitnya. Nah, cara kerjanya ini mau saya jelaskan ya. Cara kerja dari alternator atau pembangkit listrik untuk sistem pengisian pada mobil ya. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada simbol F dan simbol E. F ini adalah positif, yaitu input atau masukan yang nanti dia datangnya listrik tersebut adalah dari baterai langsung melalui kontak, yaitu IG pada kontak titik. Nah, kontak mobil yang kontak titiknya itu ada dikasih simbol IG. Nah, maka listrik positif akan masuk ke sini. Nah, negatifnya, nah ini otomatis langsung ya. Nah, setelah ini mendapatkan listrik positif lilitan ini ya,
maka dalam lilitan itu akan terjadi suatu induksi elektromagnetik. Ya. Karena induksi elektromagnetik tersebut, ya, maka besi yang mengapit dia, ya, yang dikatakan yang dinamakan pole Vilcores itu, ya, itu akan menjadi magnet, ya, karena proses induksi elektromagnetik tadi. Nah, setelah menjadi magnet, ya, maka ini lilitan rotor ini yang berputar ini akan menunggu mesin mobil untuk memutar dia. Nah, gitu aja lah kata-katanya, memutar si rotor ini. Nah, setelah rotor ini diputar, nah, maka akan terjadi suatu reaksi dengan lilitan stator. Nah, ini adalah lilitan stator, yaitu lilitan yang diam. Ya, karena terjadi perputaran tersebut, terjadi reaksi, terjadi suatu perpotongan kutub magnet. Ya, maka pada rotor ini akan keluar listrik. Nah, terjadi pembangkitan listrik di sini. Ya, karena apa? Karena hukumnya itu listrik itu akan ada. Itu satu karena satu ada magnet, yang kedua ada lilitan. Nah, kedua-duanya di sini sudah ada. Nah, setelah dari rotor ini keluar listrik, maka ya, yang keluar listrik itu dari lilitan-lilitan rotor ini ya. Stator ini ya, stator ini, maka listrik tersebut dialirkan ke penyearah atau pengubah arus, yaitu silikon ini. Nah, maka akan disearahkan. Nah, disearahkan oleh 6 silikon ini. Nah, setelah disearahkan maka akan keluar listrik DC atau listrik arus searah. Arus searah, yaitu simbolnya adalah di titik B ini atau terminal B ini. Ya. Nah, jadi ini adalah listrik DC positif. Negatifnya mana ini? Ke sini. Ya. Nah, terus di sini juga ada titik terminal, yaitu yang tidak melalui suatu penyearah. Nah, maka yang tidak melalui titik penyearah ini, ya, melalui penyearah ini, di sini akan muncul listrik arus bolak-balik. Nah, udah. Itu proses kerjanya. Ya. Nah, dari kedua terminal ini, nah, maka akan nanti ada manfaatnya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Apa manfaatnya itu? Nah, di sini. Gandengannya atau gandengan dari ini adalah regulator, yaitu yang mengatur ini, ya. Yang mengatur alternator ini, ya. Oke, di sini akan kita gambarkan regulator. Oke, kita geser ya. Ini ke sana. Ini adalah IG yang dari kontak, ya. Terus ini terminalnya. Nah, di sini ada R atau hambatan. Simbolnya kayak gini, nyambung ke sini, terus nyambung lagi ke sini, ke F, ya. Nah, terus di sini ada lilitan, yaitu lilitan voltage regulator. Nah, ini nyambung ke E, ke negatif, ya. Sini ada, sebentar, ini tadi ke di sini ada terminal lagi atau, nah, itu lilitan cuman sampai sini. Nah, yang ini nyambung ke sini, yang ini ke sini, lilitan ini nyambungnya ya. Ini kita kasih ini PL1, PL2, ini PL3, ya. Nah, dari sini ke sini, nah, ini akan ke sana, nyambung ke sana. Ini L adalah lampu, ya. Waduh, ketinggian. Ini L di sinilah L, ya. Nah, terus selanjutnya kita gambar lagi. Di sini ada relay lampu, ya. Ini gandeng, ya. Terus seperti ini.
Yang ini gandeng. Ini ada lilitan. Lilitan relay lampu. Nah, ke sana, ini nyambung ke sana. Ini kita kasih P1, P2, P3. Nah, kita kasih simbol kayak gitu. Geser lagi ya. Nah, untuk P3 ini ke sana. P3 ini dia akan nyambung ke terminal B. Mana terminal B? Tuh. Kita tarik ke sini. Ya, nyambung ke sini ya. Tuh. Ya. Terus yang P1 ini ke massa. Lilitan ini nyambung dengan N, terminal N. Nyambung terminal N ya. Tuh ya. Oke. Nah, sekarang yang ini adalah simbol R atau hambatan. Oke. Hambatan. Kita perkecil dulu ya, nah untuk menjelaskan. Oke. Jadi cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu adalah kontak pertama, ya, kontak, ya, gambar kontak di situ. Oke, nggak kelihatan, kita fokuskan agak perbesar. Umpama itu kita gambarkan itu kontaknya, kontak itu di sini. Ini biasanya di sini ada titik B, sambungan B, yaitu dari baterai ya, positif. Yang sini Ig. Nah ini. Terus di sini ST. Nah, atau saya gambar di bawah sini aja lah, biar jelas. Oke, nah, jadi kira-kira kontak itu seperti ini. Titik B, ya ini, biasanya disambungkan ke positif baterai. Terus ada yang ACC, ya, ACC aksesoris. Ada yang IG ketiga, ya. Terus ST. ST ini ke starter ya. Nah, oke. Nah, di kontak IG ya. Mana ini enggak? Nah, di kontak IG ya, pas di kontak IG cedek gitu kontaknya. Nah, maka ini lampu di sini, lampu indikator yang ada di sini, ini biasanya digambarkan ada simbol baterai. Simbol baterai seperti itu. Ya, ini akan menyala ya. Artinya tanda ini atau indikator lampu ini menandakan bahwa di sini terus mengalir listrik ya dari PL1 ke PL2 langsung ke sini dan mengisi lilitan yang ada di sini. Ya. Setelah itu ini terjadi proses tadi, induksi elektromagnetik dan jadi magnet tadi ya. Nah, dari sini maka ini akan menunggu starter atau penghidupan mesin mobil untuk memutar ini. Ya. Ini. Nah, setelah ini berputar terjadi reaksi dengan ini, perpotongan kutub magnet tadi ya, ini. Ya. Maka di sini akan muncul listrik. Nah, listrik tersebut satu itu keluar atau outputnya itu B yang positif, yang arus searah tadi, dan yang searus bolak-balik adalah N. Nah, maka akan muncul dua output keluaran. Nah, yang N ini digunakan untuk, nah ke sini kita turutnya. Nah, ke sini ya. Oke, masuk sini. Nah, ini ke lilitan relay lampu. Nah, ke lilitan relay lampu ya. Nah, lilitan ini akan terjadi induksi juga, induksi elektromagnetik. Ya, karena terjadi induksi maka inti dari lilitan ini akan jadi magnet. Nah, karena jadi magnet maka akan menarik P2 ini ya nempel ke P3. Nah, karena ini ada perubahan di sini, peralihan di sini, maka P1 dengan P2 ini putus. Ya, negatifnya ini
putus. Nah, maka otomatis lampu ini, indikator lampu yang di sini ini akan mati. Ya. Akan mati. Nah, kenapa mati? Karena apa? Karena posisi negatif dari lampu ini putus, yaitu pindahnya P2 ke P3 nempel. Nah, yang positifnya dari mana, Pak? Lampu tadi ya dari aki, dari kontak ini tadi. Ya, sama-sama dari IG. Ya. Nah, terus selanjutnya setelah ini putus, nah, maka di sini akan muncul, nah, maka dari kedua output ini, nah output N tadi sudah dijelaskan seperti itu kerjanya ya, manfaatnya tadi. Nah, di sini ini kan disambungkan langsung terminal B ini ke baterai. Kita kasih simbol baterai kayak gini. Ya, baterai ya, baterai ini positif, ini negatif. Ya. Nah, dari sini B ini besar kecilnya tegangan yang ada di B ini tergantung besar kecilnya putaran rotor. Nah, kecepatan atau putaran rotor tadi itu tergantung juga dengan putaran atau RPM dari mesin mobil tersebut ya. Artinya apa? Semakin kenceng putarannya, maka listrik yang dibangkitkan di sini akan semakin besar. Nah, oke. Nah, begitu listrik ini di sini putaran ini besar, listriknya juga besar yang muncul di B ini, ya. Maka sebagian listrik untuk mengisi baterai, ya. Sebagian juga untuk menggerakkan relay voltage regulator. Nah, perhatikan. Nah, caranya gimana prosesnya? Nah, ini dari terminal B ini dialirkan ke sini, ya, menuju P3 pada relay lampu, ya. Nah, P3 ini nempel kan tadi dengan P2, proses pertama tadi yang digerakkan oleh N tadi, terminal N. Nah, maka listrik yang dari P3 yang dari B ini akan mengalir ke sini. Nah, ke lilitan voltage regulator. Nah, setelah itu maka terjadi induksi, inti besi menjadi magnet, maka akan merubah atau memindahkan PL2 ini nempel dengan PL3. Nah, maka listrik yang dari IG, tadinya dari IG sini ya, IG sini mengalir mau masuk ke ini rotor, maka dia sekarang akan melewati R karena PL1 dan PL2 ini putus atau lepas. Nah, maka kemagnetan di sini akan berkurang, ya. Nah, setelah berkurang, maka listrik yang di sini juga akan mengecil juga. Nah, maka akan terjadi kestabilan pengisian pada baterai atau akinya, ya. Nah, maka di sini apa? Tidak terjadi overload. Nah, atau kelebihan pengisian atau kebesaran, ya. Nah, jadi fungsinya ini apa? Regulator ini yaitu mengatur kemagnetan yang ada pada rotor koil yang berputar ini. Ya. Oke, paham ya kira-kira? Bisa dimengerti, mudah-mudahan menjadi bermanfaat ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.